محمد نبينا بنور هدينا من مكة من نور سطع المدينة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'd. Engkau beragama, betul. Tapi agama, sikapmu dalam mempercayai agama menimbulkan kesombongan, merendahkan agama yang lain. Engkau cantik, syukurilah kecantikanmu. Tapi nggak usah menghina orang yang tidak cantik dong. Perlu kita bedakan meremehkan orang dengan meremehkan atau merendahkan orang dan merendahkan agamanya orang lain. Meremehkan orang ini bagian dari larangan, sementara merendahkan ajaran orang lain ini bagian dari perintah. Jadi dua hal yang terpisah. Sehingga kalau orang-orang Islam yang tanpa ragu Islam adalah agama yang benar, dia yakini agama yang betul, terus dia merendahkan agamanya orang lain, merendahkan ajaran agamanya orang lain, ini bukan masuk dalam kategori sombong. Berbeda dengan orang yang meremehkan orang lain, karena bagian dari larangan tidak boleh remehkan orang lain. Maka kalau ada yang meremehkan orang lain, ini masuk dalam kategori sombong. Yang bahasa hadis, ghamdun nas, merendahkan orang, merasa lebih dari orang. Untuk itu, menyamakan orang yang cantik, terus dia meremehkan orang yang tidak cantik, dia rendahkan orang yang tidak cantik, ataupun orang ganteng, orang kaya, dia rendahkan orang yang tidak ganteng, yang jelek, diremehkan orang yang miskin, dengan orang yang beragama Islam, terus dia rendahkan agamanya orang lain, ajarannya orang lain. Ini penyamaan yang tidak setara. Jadi tolong dicerna apa yang saya sampaikan. Jadi jangan diterima dengan pemikiran yang sempit. Kenapa tidak boleh sama? Karena orang cantik itu kan bukan pilihan. Orang jadi jelek juga bukan pilihan. Orang kaya bukan pilihan. Orang miskin juga bukan pilihan mereka sendiri. Tetapi itu menjadi satu ketentuan Allah. Jadi tidak ada orang yang cantik ditanya dulu mau cantik atau jelek. Bilang saya mau cantik. Terus diciptakan dalam keadaan cantik. Sama juga orang yang jelek sebelumnya tidak ditanya dulu sama Allah, saya mau ciptakan kamu dalam keadaan cantik atau jelek, terus dia pilih jadi jelek, tidak. Tetapi itu adalah murni ciptaan Allah tanpa dikasih pilihan oleh manusia. Atas dasar itu, setiap orang yang cantik dilarang untuk menghina orang jelek, setiap orang kaya dilarang untuk menghina orang miskin. Seperti itu. Berbeda dengan beragama. Beragama adalah satu pilihan. Allah dengan izin Allah turunkan agama yang hak Islam. Munculnya agama-agama batil juga tentu dengan izin Allah. Tetapi yang satu ada ridho Allah, yang satu ada murka Allah. Maka lewat para nabi-nabi, itu para rasul-rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, akan dilanjutkan para sahabat, para ulama sebagai pewaris para anbiya alaihi salatu wassalam untuk menjelaskan mana agama yang hak, mana agama yang batil. Mana agama yang betul, mana agama yang salah. Mana agama yang tinggi nilainya di sisi Allah dan mana agama yang tidak tinggi di sisi Allah. Ditawarkan, dijelaskan, disampaikan. Dari orang yang disampaikan itu, ada yang memilih Islam, ada yang memilih tidak Islam. Paham tidak? Maka yang memilih Islam juga pilihannya. Yang memilih bukan Islam juga pilihannya, bukan paksaan dari Allah. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran, anulzimukumuha wa antum laha karihun. Kami mau memaksa kamu untuk berjalan di jalan yang lurus, padahal kamu tidak suka. Kami memaksa kamu untuk menerima hidayah, padahal kamu tidak suka. Allah sanggup untuk memaksa, tetapi itu bagian dari aturan Allah.
Sehingga orang yang memilih Islam, yang dia yakini Islam adalah agama yang betul, maka perintah dari Allah untuk meyakini Islam adalah agama yang hak, sementara selain Islam adalah agama yang salah, agama yang batil. Islam agama yang tinggi nilainya di sisi Allah, sementara selain agama Allah semua rendah di sisi Allah, tidak ada nilai. Ini bagian dari perintah. Kalau tidak dijalankan ini perintah, sebentar. Kalau ada orang Islam yang berkeyakinan seperti tadi, bukan bagian dari orang yang sombong. Apa Allah yang suruh? Justru kalau kamu beragama Islam, terus kamu tidak menganggap Islam itu agama yang tinggi, dan tidak berkeyakinan selain Islam agama yang rendah, wah, itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Mensejajarkan yang hak dengan yang batil itu tidak ada perintah dalam agama Islam. Jadi digaris bawahi. Di sini kita bahas masalah ajaran agama. Berbeda kalau misalkan yang tadi orang Islam yang cantik menganggap orang yang Islam tidak cantik, meremehkan, merendahkan orang Islam yang tidak cantik, dan tidak boleh, apalagi sampai menghina. Atau orang Islam yang ganteng meremehkan, merendahkan itu orang kafir yang tidak ganteng, tidak boleh. Karena itu bukan pilihan mau cantik ganteng. Makanya larangan dari Allah, tidak boleh menghina ciptaan Allah. Kalau hina masuk dalam kategori haram, ya. Disebut dengan sombong. Dalil mengenai Allah tinggikan itu agamanya, kalimatnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala merendahkan kalimat-kalimatnya orang kafir. Jelas Allah sampaikan dalam Al-Quran sendiri. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wa huwal azizul hakim. Allah jadikan kalimat-kalimatnya orang kafir itu, atau kalimatnya orang kafir rendah, dan kalimat Allah selamanya akan tinggi. Wa huwal azizul hakim, dan Dia Maha perkasa dan Maha bijaksana. Maka apa-apa yang ditinggikan oleh Allah dan apa-apa yang direndahkan oleh Allah, setiap orang yang meyakini bahwa Allah adalah Tuhannya itu, maka wajib bagi dia untuk meninggikan apa yang ditinggikan sama Allah dan merendahkan apa yang direndahkan sama Allah. Tidak boleh disetarakan, apalagi yang ditinggikan oleh Allah mau dikasih rendah, yang direndahkan sama Allah mau dikasih tidak bisa. Nah, justru itu bisa masuk dalam kategori sombong, batrul haq, menolak kebenaran. Allah katakan Islam tinggi, selain agama Islam rendah, kamu mau sejajarkan berarti kamu tolak kebenaran. Apalagi kamu merendahkan Islam, kamu tinggikan selain Islam, itu lebih parah lagi. Di dalam ayat lain juga Allah sudah menerangkan, Allah kasih jurang pemisah antara agama yang hak dan agama yang batil. Bukan berarti Islam agama, selain Islam bukan agama, tidak. Tetapi Islam adalah agama yang hak, dan selain Islam semua agama yang batil. Ini yang atur siapa? Kalau atur Allah, ya saya, kamu, siapapun tidak punya berhak untuk mensejajarkannya, dan tidak punya hak, na'udzubillah, untuk meninggikan selain Islam dan merendahkan Islam. Tidak punya hak. Dalam Al-Quran Allah sampaikan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Dalam ayat lain, wa kafa billahi syahida. Dialah zat yang mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, ayil Islam. Agama hak apa? Islam. Sebagaimana dalam ayat lain, inna dina indallahil Islam. Tujuannya apa? Liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Tujuannya adalah untuk memenangkan Islam ke atas agama-agama yang lain. Walaupun orang musyrik tidak suka. Kemarin kita sudah jelaskan kata-kata musyrik mengandung juga kafir. Walaupun orang musyrik dan orang kafir tidak suka. Kalau dalam ayat lain lanjutannya, wa kafa billahi syahida, cukup Allah menjadi saksi. Yang lain mau bilang apa, tidak ada perlu lagi. Kalau Allah sudah mengatakan itu hak. Maka yang bagus, yang hak, yang betul, dia selama-lamanya di atas. Yang salah, yang batil, selama-lamanya di bawah. Saya kasih gambaran, contoh.
kotoran manusia dengan makanan yang dimakan oleh manusia. Yang suci, halal, bersih. Kotoran najis. Kotoran apa? Najis. Yang satu Allah perintahkan untuk muliakan. Yang satu Allah perintahkan untuk hinakan, alias yang satu diperintahkan untuk dikonsumsi, yang satu diperintahkan untuk hindarkan dirimu dari itu. Maka kalau kamu putar terbalik, inilah zalim, sombong. Kenapa melanggar aturan Allah? Kotoran manusia kau hormati, sementara makanan yang suci, halal, bersih tadi kamu injak-injak. Tidak waras kamu. Tidak waras. Jelas agama Allah yang Islam tidak bisa dibedakan samakan dengan makanan, tapi sebagai perumpamaan saja. Tidak ada duanya karena agama adalah aturan yang langsung datang dari zat Allah Subhanahu. Ajaran-ajaran selain Islam dalam keyakinan kita orang Islam yang wajib kita yakini, kita tidak bahas keyakinan orang lain. Mereka mungkin punya keyakinan yang berbeda, tapi jelas bukan ajaran yang bersumber dari siapa? Dari Allah. Kita harus bedakan. Satu bersumber dari Allah, satu dengan izin Allah dia terbentuk. Jadi agama batil itu dengan izin Allah dia terbentuk, tetapi bukan sumbernya dari Allah. Bukan. Makanya kalau sumbernya dari Allah, pasti di situ ada ridhonya. Tetapi kalau sesuatu yang terbentuk dengan izin Allah, belum tentu di situ ada ridho Allah. Dicocokkan dulu dengan Al-Quran, hadis, dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak cocok, berarti di situ tidak ada ridho Allah. Adanya murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya saya sampaikan bahwa orang Islam berkeyakinan, beranggapan, keadaan hatinya mengatakan bahwa agamaku yang paling betul, agamaku yang paling hak dan paling tinggi, selain itu adalah batil, tidak salah itu, berpahala, bukan sombong. Langsung, kenapa perintah? Justru sebaliknya, tadi saya ulangi, kamu menyamakan Islam dengan agama lain, wah itu bahaya. Imanmu bisa terancam. Apalagi merendahkan Islam dan mendikan ajaran-ajaran selain Islam, itu lebih bahaya lagi. Nabi SAW yang kata-katanya itu Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau bersabda, al-Islamu yu'la wa la yu'la alaih. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tinggi dan tidak ada yang bisa tinggi di atas Islam, titik. Tidak boleh diotak-atik. Maka tolong dibedakan. Merendahkan orang dengan merendahkan ajaran orang. Saya tidak bahas supaya, bukan saya tidak mau Indonesia menyatu, tidak. Bukan itu. Alhamdulillah saya bukan bagian dari orang yang ingin NKRI ini jadi hancur, tidak. Pahami? Cuma dalam masalah akidah dan agama, itu masalah keyakinan, masalah ibadah, tidak ada toleransi. Dalam agama itu tidak ada toleransi. Mereka juga, saya yakin begitu. Di luar agama Islam juga begitu. Tidak mungkin mereka ajarkan bahwa mereka berprasangka gitu, atau keadaan hati mereka ya Islam sama agama kami sama saja. Atau mereka tidak merasa lebih bagus, lebih baik, dan tidak merendahkan agama Islam. Kalau ajarannya seperti itu, untuk apa kita beragama? Dan hari ini saya Islam, na'udzubillah, besok saya pindah agama lain. Dalam hidup sosial itu, hidup orang Islam harus nampakkan akhlak yang bagus. Tetapi keadaan hati harus menganggap Islam agama yang terbaik. Bahkan saya minta maaf, dalam Kitabul Adzkar, sebuah hadis yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahmatullahi alaih, bahwa saat kamu berjalan berjumpa dengan orang selain Islam itu, kamu mepet dia di jalan. Jangan kamu kasih dia jalan yang luas. Tapi di Indonesia jangan kamu praktikkan ini. Ini maksudnya saya mau kuatkan apa yang saya sampaikan itu. Saya bukan bagian dari orang yang benci orang selain Islam, apalagi sesama sebangsa. Adapun saya benci ajaran mereka, itu bagian dari perintah Tuhan saya Allah Subhanahu wa taala, dan ajaran Nabi saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah clear. Saya yakin selain Islam juga begitu. Jadi kalau berpapasan dengan orang selain Islam tadi apa? Kita sempit jalan.
Nabi Muhammad tidak sayang sama umatnya, Allah tidak sayang sama hambanya. Na'udzubillah, bukan seperti itu. Tetapi mau dikasih pelajaran. Jalan yang kamu tempuh adalah jalan yang salah, agama yang kamu pilih agama yang batil, aliran yang kamu ikuti adalah aliran yang bengkok. Di dunia kamu tak layak untuk mendapatkan kemuliaan, apalagi di akhirat. Maka tujuannya itu untuk menyadarkan itu hambanya. Wong kita sesama manusia saja. Saat ada seorang warga negara Indonesia buat kesalahan, terus betul-betul dia salah di mata hukum, sudah ditegur, sudah disampaikan dengan cara lembut, tetapi dia tidak mendengar. Terus aparat penegak hukum, apakah panglima tertinggi presiden atau di bawahnya lagi, saat mereka menghukum itu orang dengan tujuan supaya dia tinggalkan tadi itu sifat pembangkangnya, apakah presiden atau yang di bawahnya itu tidak sayang sama itu rakyatnya? Hah? Bukan tidak sayang, dikasih hukuman supaya menjadi efek jerah, besok jangan lagi begitu. Karena rugi kamu tidak ada gunanya untuk kamu pribadi, dan orang lain juga tidak ada gunanya. Bahkan mudarat bagi kamu dan mudarat bagi orang lain. Allah lebih tidak ada contohnya itu. Maka saat Allah memperlakukan hambanya atas lewat Nabi Muhammad SAW disampaikan lewat sabdanya itu, maka itu bukan berarti Nabi Muhammad tidak sayang sama umatnya, bukan Allah tidak sayang sama hambanya. Pinginnya Allah, jadi Allah punya lewat tadi itu bagaimana seorang hamba sadar dan kembali ke jalan yang lurus. Itu saja. Semoga bermanfaat. Subhanallah.